Halo teman-teman Fakultas Informatika, kembali lagi bersama kami di Ruang Perspektif episode 4. Kali ini kami akan bincang-bincang santai nih dengan dosen mengenai Dialova Sabtu lalu. Pengen tahu pendapat dosen apa aja? Ayo ikuti kami, cekidot. Selamat siang Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya, perkenalkan kami dari DPM Fakultas Informatika ingin melakukan interview dengan beberapa dosen mengenai Dialova atau dialog fakultas yang kami selenggarakan Sabtu lalu. Ya, kebetulan kemarin juga saya menghadiri acara tersebut, jadi ya saya tahu untuk acaranya. Ya, saya tahu. Tahu itu yang kegiatan diadakan di Sabtu kemarin ya? Iya betul Pak. Ya. Belum tahu. Karena kalau dulu selama menjabat sekpro biasanya tahu karena diundang ya kalau sekpro biasanya. Cuman selama sekarang sudah bukan sekpro karena saat ini kan menjabat sebagai ketua kelompok keahlian. Kemarin saya dapat undangannya juga, cuman karena pas hari itu ada halangan hadir, jadi saya tidak bisa hadir dan menitipkan kalau memang ada informasi atau pertanyaan yang mau disampaikan ke saya nanti dititipkan saja seperti itu. Cukup bagus sih sebetulnya kalau kiranya bisa dilaksanakan mungkin satu semester sekali itu juga sudah cukup baik, malah lebih baik ya. Kalau efektif atau enggak mungkin bagus ya, acaranya itu bagus karena menampung aspirasi mahasiswa juga. Cuma mungkin yang perlu dibenahi itu pertanyaan yang mungkin diangkat itu harus difilter dari segi bobot ya mungkin ya. Jadi karena kan dialognya kan mumpung dihadiri oleh dekan gitu kan, sama prodi-prodi gitu kan, pejabat yang berwenang. Baiknya itu pertanyaan yang diangkat itu pertanyaan-pertanyaan yang strategis. Jadi yang memang jawabannya itu ya dari segi kebijakan gitu. Karena kemarin kan kalau nggak salah pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan di awal malah pertanyaan tentang teknis ya, keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya kurang berkenan sehingga di akhir-akhir kan kita malah yang penting-penting malah kayak terskip gitu ya. Ya, saya sudah tahu dan Dialova itu memang agenda yang bagus ya, karena memang aspirasi dari mahasiswa itu yang kita butuhkan ya, aspirasi dari mahasiswa untuk, tapi sifatnya yang membangun ya, karena mahasiswa kan mungkin ada keluhan, ada yang dirasakan selama jadi mahasiswa di sini itu ya, mungkin banyak keluhan-keluhan atau aspirasi yang ingin disampaikan yang sifatnya membangun, itu memang sangat diperlukan ya. Nah, kemarin juga pernah ada juga kan agenda tentang kotak aspirasi itu ya, kita juga sangat welcome dengan aspirasi itu kan, karena dengan adanya aspirasi masukan itu untuk perbaikan dari fakultas ke depan itu lebih baik lagi ya, seperti itu. Walaupun nanti juga ada beberapa yang masukan atau informasi dari mahasiswa itu yang bisa ditindaklanjuti ya, bisa segera ditindaklanjuti. Yang tidak bisa nanti kita sampaikan ke manajemen, ke Bu Rektor sama ke para WR atau unit yang lain gitu. Harusnya kalau Dialova itu ya 1 tahun sekali itu sudah cukup, atau mungkin bisa ditambah dengan acara-acara yang lain gitu ya. Misalkan Dialovanya itu kan kita hitungannya per semester ya. Jadi misalkan diadakan per semester itu bahkan lebih baik gitu. Menurut Bapak sih sangat efektif karena ya itu bisa menampung aspirasi dari teman-teman semua gitu. Siapa tahu teman-temannya yang enggak bisa menyampaikan ke dosennya langsung, itu bisa menyampaikan melalui Dialova gitu. Atau misalnya teman-teman pada ingin mempertanyakan atau komplain masalah fasilitas, itu bisa di Dialova. Jadi menurut Bapak ya sangat efektif gitu, bisa menampung aspirasi dari teman-teman semua. Kalau dari sisi efektivitas ya, kalau saya cek itu setahun itu minimal ada dan itu cukup bagus. Kalau memang bisa diselenggarakan lebih dari itu, misalkan tiap akhir semester katakan, itu menurut saya lebih baik lagi. Oke, setiap 1 tahun sekali itu ya bisa dibilang efektif juga, tapi juga sebenarnya
momen untuk memberikan masukan ke dalam fakultas itu juga ada beberapa tempat ya. Mungkin kalau dari bagian di pendidikan atau mungkin hal yang lain itu sebenarnya kalau dalam pengajaran itu sudah ada evaluasi dosen oleh mahasiswa EDOM. Itu kan setiap UTS atau UAS itu mahasiswa diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau mungkin keluhan selama pengajaran oleh dosen. Itu kan silakan disampaikan di situ, dan di situ kan juga tidak kita dari unit SPM itu yang diisi mahasiswa itu namanya tidak ada, sehingga silakan memberikan kritik saran ke dosen tersebut untuk perbaikan dosen tersebut untuk lebih baik lagi. Jadi lewat EDOM itu bisa, lewat aspirasi seperti kemarin juga bisa ya, itu untuk perbaikan ke depan di prodi atau di fakultas seperti itu. Ya kalau menurut saya untuk jangka waktu memang bagus ya, 1 tahun sekali gitu, jadi tidak terlalu singkat, tidak terlalu panjang. Tapi mungkin sebagai masukan saja kalau di penyampaian aspirasi gitu kan, di prodi juga ada. Nah mungkin nanti kedepannya bisa lebih baik, misalkan dari Dialova itu mengambil masukan yang ada di prodi gitu. Jadi kompilasi dari yang ada di prodi nanti jadi nggak di review ulang gitu, jadi bisa lebih baik lagi. Kalau saya kebetulan memang hanya sekedar mewakili dari Fuka Prodi yang memang belum bisa berkenan hadir. Yang saya rasakan ya cukup menarik. Ada beberapa memang mahasiswa yang aspirasinya bagus, sehingga ya tujuan kita kan memang membangun ITTP ini jadi lebih baik ya. Oke, yang terkait terkendala dari KRS ya, Rek 1 gitu ya. Iya. Nah, di sini kan terkait teman-teman angkatan tingkat akhir terkendala mulai sempat dibingungkan ya, mulai dari Rek 1 kemudian mendaftar Rek 1 malah nggak kebagian, itu kan masalahnya kemarin ya. Iya. Nah, oke. Jadi sebenarnya itu dari sistem informasi sendiri untuk alurnya adalah kami ada Rek 1 untuk booking mata kuliah. Kemudian nanti setelah Rek 1 di situ kami plotting sesuai dengan data yang ada di Rek 1. Kemudian nanti setelah itu ada yang namanya KRS-an. Nah, di KRS tersebut ada ACC dosen. Nah, di situ diserahkan ke dosennya dengan melihat hasil Rek 1 dan juga IPK. Ya, jadi kami juga ada evaluasi tingkat gitu. Nah, berdasarkan itu harusnya kalau memang dosennya sudah sesuai alur, itu yang tidak melakukan Rek 1 itu memang tidak akan mendapatkan kelas, dan yang Rek 1 itu pasti mendapatkan kelas. Gitu sih. Kalau memang dosennya sudah sesuai dengan alurnya. Dan kami kemarin juga sempat mengadakan ACC KRS bareng ya. Dan di situ memang benar-benar dicek bahwa anak tersebut sudah melakukan Rek 1, yang mendapatkan kelas itu ada yang Rek 1 gitu. Jadi masalah ini saya kurang tahu ini untuk angkatan yang keberapa gitu ya. Tapi untuk yang kemarin itu kami sudah lakukan seperti itu. Itu konfirmasi dari kami. Saya belum dapat resumenya, cuman kemarin saya udah bilang kalau memang ada pertanyaan atau aspirasi yang sekiranya ditujukan ke bagian akademik fakultas, itu nanti silahkan disampaikan aja gitu. Baik Bapak, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu Pak. Ya, sama-sama. Ya, saya sudah diberikan informasi sama Pak Rifki tentang beberapa aspirasi, dan kemarin juga sudah disampaikan juga di rapat dengan rektor dan WR terkait masukan-masukan dari mahasiswa, itu sudah disampaikan juga ke manajemen, dan di sana ya nanti kita yang bisa kita perbaiki ya dalam waktu dekat atau mungkin di perkuliahan sampai berjalan itu kita perbaiki. Tapi yang berkaitan dengan unit yang lain kita sudah sampaikan ke unit yang lain, dan nanti ya kita coba akan juga follow up terkait tentang hal-hal yang aspirasi yang disampaikan. Dan kemarin juga nanti saya dan Pak Arifki mungkin juga akan mengawal terkait tentang itu. Ya ini ya, kalau kemarin itu memang aspirasinya unik-unik ya sebenarnya ya. Iya. Macam-macam lah gitu. Tapi itu ya sebagai salah satu
wadah gitu untuk kita bisa saling mengingatkan gitu, terutama ya saling memberikan masukan agar ITTP ini bisa jadi tempat buat kita semua, tempat yang lebih baik buat kita semua, seperti itu. Untuk secara garis besar sih Bapak sudah menerima ya aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa gitu. Ya kebanyakan dari segi fasilitas AC ya. Iya betul. Ada toilet juga gitu. Terus ada juga komplainan terhadap beberapa dosen ya. Ya Bapak sudah baca sih secara garis besar untuk komplainan dari teman-teman mahasiswa. Kalau masalah sekre dan ruangan itu di BEM juga kemarin ada komplain juga masalah ruangan gitu. Terus dari ormawa lain juga itu sebenarnya sudah di Bapak sounding ke fakultas. Fakultas juga sudah melakukan sounding juga ke pihak terkait logistik gitu. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti sih. Jadi semoga aja nanti di tahun depan itu udah ada kepastian gimana sih ruangan dari ormawa-ormawa itu. Bapak juga ya kalau dibilang kasihan gitu karena banyak ormawa kita yang belum ada ruangannya gitu, karena soalnya kan ruangan itu bisa digunakan untuk kegiatan ormawa ya. Ya termasuk DPM sih. Ya sabar aja dulu. Iya. Oke, baik Pak, mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak, mengganggu waktunya. Ya oke, sukses. Nah, jadi gitu guys pendapat para dosen. Oke, mungkin segini aja dari kami. Sampai ketemu di ruang perspektif selanjutnya. See you.